Assalamualaikum, tolong perkenalkan, saya dari kota Jember. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya Tapak Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya, semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya semuanya. Amin ya robbal alamin. Para leluhur Jawa pernah berbisik lirih di tengah keheningan malam, bahwa tidak semua ilmu dapat digapai oleh pikiran yang tergesa. Tidak semua pengetahuan dapat ditemukan dalam lembaran kitab yang dibaca berulang kali atau dalam ramainya perdebatan yang saling mempertahankan kebenaran. Ada pengetahuan yang hidup dalam diam. Ada pemahaman yang tumbuh bukan dari banyaknya kata, melainkan dari kedalaman rasa yang perlahan matang di dalam batin manusia. Pada malam-malam yang sunyi, ketika angin bergerak perlahan menyentuh dedaunan dan rembulan menggantung tenang di langit yang gelap, para pini sepuh tanah Jawa dahulu sering merenung dalam kesendirian. Mereka tidak selalu mencari jawaban di luar dirinya. Mereka justru belajar mendengarkan sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang telah bening dari kegaduhan dunia. Konon, ada ajaran lama yang tidak pernah dituliskan secara gamblang. Ajaran yang tidak dipahat di batu, tidak pula diumumkan di tengah keramaian. Ia dijaga dalam simbol-simbol sederhana, disembunyikan dalam tembang-tembang tua, dalam petuah yang terdengar biasa, namun menyimpan makna yang berlapis-lapis. Ajaran itu diwariskan bukan dari mulut kepada telinga semata, melainkan dari rasa kepada rasa, dari batin kepada batin. Karena itulah, banyak orang mampu mendengar kata-katanya, tetapi tidak semua mampu menangkap maknanya. Sebab rahasia yang paling dalam tidak pernah membuka dirinya kepada mereka yang datang dengan ambisi. Ia hanya menghampiri mereka yang bersedia berjalan perlahan, menanggalkan kesombongan, meredakan keinginan untuk selalu menang, dan belajar menerima kehidupan dengan sikap eling lan waspada. Di dalam laku para leluhur, terdapat sebuah pemahaman yang seringkali luput dari perhatian manusia masa kini. Sebuah rahasia tentang rasa yang perlahan menghilang dari kehidupan yang semakin ramai dan tergesa. Rasa yang dahulu menjadi penuntun langkah, rasa yang membuat seseorang mampu membaca keadaan sebelum kata-kata terucap, rasa yang menjadikan manusia selaras dengan dirinya, dengan sesamanya, dengan alam semesta, bahkan dengan kehendak yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Barangkali karena itulah para empu, resi, dan orang-orang yang telah matang batinnya lebih memilih tirakat daripada kesaktian. Mereka memahami sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Mereka mengetahui bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menaklukkan dunia di luar, melainkan kemampuan menata dunia yang bergejolak di dalam diri. Dan malam ini, perlahan-lahan, seperti membuka pintu kayu tua yang telah lama tertutup, kita akan memasuki sebuah ruang yang dahulu dijaga oleh keheningan. Sebuah ruang tempat para leluhur menyimpan rahasia tentang ilmu rasa, tentang tirakat, tentang keselarasan hidup, dan tentang jalan sunyi yang membawa manusia semakin dekat kepada hakikat dirinya yang sejati. Di tanah Jawa yang diselimuti kabut pagi dan suara alam yang lembut, terdapat jejak-jejak ajaran tua yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak selalu tampak di permukaan sejarah, tidak tercatat secara lengkap dalam naskah-naskah besar, namun hidup di dalam laku orang-orang yang menjaganya dengan kesetiaan dan kesunyian. Ajaran itu mengalir seperti mata air yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan. Tidak banyak terlihat, tetapi terus memberi kehidupan bagi mereka yang mengetahui jalan menuju sumbernya. Para leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan bukan sekedar perjalanan lahiriah. Mereka melihat manusia sebagai bagian kecil dari jagat besar yang saling terhubung. Apa yang terjadi di dalam batin seseorang akan memengaruhi hubungan dirinya dengan alam, dengan sesama manusia, bahkan dengan tatanan kehidupan yang lebih luas. Karena itulah, mereka menempatkan pengolahan batin sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar pencapaian duniawi. Di masa lalu, para resi, empu, dan pini sepuh tidak dikenal karena banyak berbicara. Mereka justru dikenal karena kedalaman sikapnya. Semakin tinggi ilmunya, semakin sederhana penampilannya. Semakin luas pengetahuannya, semakin halus tutur katanya. Mereka memahami bahwa pengetahuan sejati bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan, melainkan sesuatu yang harus menjelma menjadi watak dan laku hidup. Dalam tradisi kebatinan Jawa, terdapat keyakinan bahwa rasa merupakan salah satu pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun rasa yang dimaksud bukan sekedar perasaan yang berubah-ubah mengikuti suasana hati. Rasa dalam pemahaman para leluhur adalah kepekaan batin yang mampu menangkap getaran kehidupan yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terjangkau oleh logika semata. Melalui rasa itulah seseorang belajar memahami dirinya sendiri. Ia mulai mengenali dorongan-dorongan halus yang muncul di dalam hati. Ia belajar membedakan mana suara kebijaksanaan dan mana suara ego yang menyamar sebagai kebenaran. Semakin halus rasa seseorang,
semakin mampu ia melihat kehidupan dengan jernih tanpa dikaburkan oleh amarah, ketakutan, ataupun ambisi. Karena itulah para leluhur menjalani berbagai laku tirakat. Mereka mengurangi kesenangan yang berlebihan, membatasi keinginan-keinginan yang tidak perlu, dan melatih dirinya untuk tetap tenang dalam berbagai keadaan. Tirakat bukanlah hukuman bagi tubuh. Tirakat adalah cara untuk membersihkan cermin batin agar mampu memantulkan cahaya kehidupan dengan lebih terang. Di dalam perjalanan laku tersebut, muncul sebuah pemahaman yang sangat penting dalam ajaran kejawen, yaitu keselarasan antara manusia dan jagat raya. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia tidak hidup terpisah dari alam. Angin yang berembus, air yang mengalir, tanah yang menumbuhkan kehidupan, api yang memberi kehangatan, semuanya mengandung pelajaran yang dapat direnungkan. Air mengajarkan keluasan, tanah mengajarkan keteguhan, angin mengajarkan kebebasan tanpa kesombongan, api mengajarkan kekuatan yang terkendali. Alam bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga kitab terbuka yang menyimpan banyak pelajaran bagi mereka yang mau membaca dengan rasa. Dari kesadaran inilah, perlahan tumbuh pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara kaula dan Gusti. Namun para leluhur jarang menjelaskan hal ini secara terang-terangan. Mereka lebih sering menyampaikannya melalui simbol, tembang, dan perumpamaan. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena ada hal-hal yang tidak dapat dipahami hanya dengan penjelasan kata-kata. Sebagaimana seseorang tidak dapat menjelaskan manisnya madu kepada orang yang belum pernah mencicipinya, demikian pula pengalaman batin tidak dapat sepenuhnya dipindahkan melalui bahasa. Ia harus dialami, dirasakan, dan dijalani secara langsung melalui laku hidup yang sungguh-sungguh. Konon, terdapat kisah tentang seorang empu yang memiliki kemampuan luar biasa. Banyak orang datang kepadanya untuk mempelajari kesaktian dan berbagai kemampuan yang dianggap hebat. Namun, setiap kali ditanya tentang rahasia kekuatannya, sang empu hanya tersenyum dan mengajak mereka membantu membersihkan halaman, menanam pohon, atau merawat mata air di desa. Banyak yang kecewa karena merasa tidak mendapatkan ilmu yang mereka cari. Tetapi mereka yang bertahan mulai menyadari sesuatu. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melihat sang empu mempertontonkan kesaktiannya. Namun kehadirannya mampu menenangkan orang yang gelisah. Nasihatnya mampu meredakan pertengkaran. Sikapnya mampu menyatukan hati yang saling berjauhan. Disitulah mereka mulai memahami bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi daripada sekedar kemampuan yang mengundang kekaguman. Ada daya batin yang lahir dari kejernihan rasa, dari kerendahan hati, dan dari keselarasan dengan kehendak kehidupan itu sendiri. Mungkin karena alasan itulah ajaran-ajaran lama dijaga dalam keheningan. Sebab ketika ilmu jatuh ke tangan yang masih dikuasai nafsu dan ambisi, ilmu dapat berubah menjadi alat untuk meninggikan diri. Namun ketika ilmu berada di tangan orang yang telah matang rasa dan batinnya, ilmu menjadi jalan untuk menebarkan keteduhan. Dan dari sinilah rahasia ilmu rasa mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, mengajak manusia memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari keinginan untuk menguasai dunia, melainkan dari kemampuan menyelaraskan diri dengan irama kehidupan yang telah lama berbisik di dalam batin. Setelah memahami jejak laku para leluhur dan akar kebatinan yang mereka wariskan, perlahan kita mulai memasuki ruang yang lebih dalam. Ruang yang tidak dibangun oleh batu atau kayu, melainkan oleh kesadaran yang tumbuh di dalam diri manusia. Di ruang inilah para pini sepuh Jawa dahulu berbicara tentang sesuatu yang mereka sebut sebagai rasa. Bagi banyak orang, rasa sering dianggap sebagai perasaan biasa. Padahal dalam pandangan para leluhur, rasa adalah jembatan halus yang menghubungkan manusia dengan hakikat kehidupan. Ketika pikiran sibuk menilai dan membandingkan, rasa justru mengajak manusia untuk mendengar. Ketika keinginan terus berlari mengejar sesuatu di luar dirinya, rasa mengajak manusia pulang ke dalam dirinya sendiri. Karena itulah, orang-orang yang menempuh laku batin tidak terlalu sibuk mengejar kesaktian. Mereka memahami bahwa kesaktian hanyalah bayangan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa gunanya mampu menaklukkan orang lain jika belum mampu menaklukkan kemarahan dalam diri sendiri? Apa gunanya memiliki daya yang mengagumkan jika hati masih mudah tersinggung, iri, dan gelisah? Para leluhur melihat bahwa kekuatan sejati lahir dari batin yang telah tertata, bukan dari kemampuan yang dipertontonkan, melainkan dari kedalaman yang tidak selalu terlihat. Seperti tanah yang diam dan tidak banyak bicara, namun mampu menumbuhkan padi, pepohonan, bunga, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tanah tidak pernah mengumumkan jasanya kepada dunia. Ia tidak meminta pujian, ia hanya menjalankan perannya dengan tenang. Namun dari diamnya itulah kehidupan muncul. Begitu pula manusia yang telah menemukan ilmu rasa. Semakin dalam pemahamannya, semakin sederhana sikapnya. Semakin luas kesadarannya, semakin kecil keinginannya untuk dianggap istimewa.
Dalam ajaran Jawa terdapat pitutur yang mengandung makna mendalam. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sunyi dari kepentingan pribadi, namun giat dalam menjalankan kewajiban. Kalimat ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi salah satu kunci penting dalam memahami ilmu rasa. Banyak orang bekerja dengan harapan memperoleh pengakuan. Banyak orang berbuat baik karena berharap balasan. Tidak sedikit pula yang menolong orang lain sambil diam-diam menginginkan penghargaan. Namun ketika pamrih terlalu besar, hati menjadi mudah kecewa. Ketika harapan tidak terpenuhi, batin menjadi keruh dan kehilangan keseimbangannya. Sebaliknya, orang yang hidup dengan rasa akan melakukan sesuatu karena memang itu baik untuk dilakukan. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil semata. Ia menanam tanpa terus-menerus menghitung kapan pohon itu akan berbuah. Ia berjalan tanpa sibuk menanyakan seberapa jauh lagi tujuan yang harus dicapai. Disinilah para leluhur memahami makna rejeki dengan cara yang berbeda dari kebanyakan manusia. Mereka tidak melihat rejeki hanya sebagai uang, jabatan, atau kemudahan hidup. Rejeki adalah segala sesuatu yang membuat kehidupan tetap mengalir dengan baik. Kesehatan adalah rejeki. Ketenangan hati adalah rejeki. Pertemuan dengan orang-orang baik adalah rejeki. Bahkan kemampuan menerima keadaan dengan lapang dada juga merupakan rejeki yang sangat berharga. Karena itu, mereka tidak mengajarkan untuk memburu rejeki dengan kegelisahan. Mereka mengajarkan keselarasan, sebab sesuatu yang selaras akan menemukan jalannya sendiri. Perhatikanlah air yang mengalir dari pegunungan. Ia tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir. Ia tidak marah ketika menemukan hambatan. Ia tidak terburu-buru mencapai lautan. Namun dengan kelembutannya, air selalu menemukan jalan. Sedikit demi sedikit, ia melewati celah-celah yang sempit, mengitari bebatuan yang besar, hingga akhirnya tiba di tujuan. Begitulah para leluhur memandang kehidupan. Tidak semua persoalan harus dilawan dengan keras, tidak semua jalan harus ditempuh dengan paksaan. Ada saatnya manusia perlu bergerak seperti air, tetap mengalir, tetap hidup, tetapi tidak kehilangan kelembutan dan kebijaksanaan. Ada sebuah kisah lama tentang seorang petani tua di sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan. Ia bukan orang kaya, rumahnya sederhana, pakaiannya biasa, namun sawahnya selalu menghasilkan panen yang baik. Banyak orang heran dan bertanya apa rahasianya. Petani itu tidak pernah memberikan jawaban yang panjang. Ia hanya tersenyum sambil memandang hamparan padi yang bergoyang ditiup angin. Setiap pagi, ia berjalan ke sawah sebelum matahari meninggi. Ia memperhatikan tanah, mendengarkan suara air, melihat arah angin, dan memahami perubahan musim. Ia tidak memaksa sawahnya menghasilkan lebih dari yang mampu diberikan alam. Ia bekerja dengan tekun, tetapi juga dengan kesabaran. Ketika musim kemarau datang, ia tidak mengeluh. Ketika hujan turun terlalu lama, ia tidak menyalahkan keadaan. Ia menerima kenyataan sambil tetap melakukan apa yang bisa dilakukan. Orang-orang mengira keberhasilannya berasal dari keberuntungan, padahal sesungguhnya ia hidup dalam keselarasan dengan alam dan rasa. Mungkin itulah yang mulai hilang dari kehidupan manusia modern. Banyak orang ingin hasil yang cepat, tetapi lupa memahami proses. Banyak yang ingin mendapatkan, tetapi tidak belajar menyelaraskan diri. Banyak yang ingin menguasai kehidupan, padahal kehidupan bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Kehidupan lebih menyerupai aliran sungai yang perlu dipahami arah geraknya. Semakin dilawan, semakin melelahkan. Namun ketika dipahami dengan rasa yang jernih, manusia perlahan menyadari bahwa ada kebijaksanaan yang telah bekerja jauh sebelum dirinya lahir ke dunia. Dan mungkin, disitulah awal dari rahasia besar yang selama ini dicari oleh para pelaku tirakat. Sebuah pemahaman bahwa kekuatan tertinggi bukanlah kemampuan untuk mengubah dunia sesuai kehendak diri, melainkan kemampuan untuk berjalan selaras dengan irama kehidupan yang telah digariskan oleh semesta. Sebuah rahasia yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat mulai terasa ketika hati belajar diam dan mendengarkan. Kini kita sampai pada lapisan yang lebih dalam, lapisan yang sejak dahulu jarang dibicarakan secara terbuka oleh para bini sepuh. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan sesuatu, melainkan karena ada wilayah batin yang tidak dapat dipahami hanya melalui penjelasan. Seperti rembulan yang memantul di permukaan telaga, ia dapat dilihat namun tidak dapat digenggam. Semakin dipaksa untuk diraih, semakin jauh terasa. Namun ketika seseorang duduk tenang dan memandangnya dalam keheningan, keindahannya perlahan menyentuh hati tanpa perlu dijelaskan. Demikian pula rahasia rasa. Banyak orang bertanya bagaimana cara memperoleh ketenangan. Banyak pula yang ingin mengetahui bagaimana para leluhur mampu menjalani kehidupan dengan batin yang teduh meskipun menghadapi berbagai ujian. Mereka berharap menemukan jawaban dalam rumusan yang sederhana dan mudah dipahami. Namun para leluhur justru menunjukkan jalan yang berbeda. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua jawaban ditemukan melalui pencarian yang terburu-buru.
Ada saat ketika manusia harus berhenti mengejar dan mulai mendengarkan. Karena sesungguhnya, semakin dalam seseorang memasuki laku batin, semakin ia menyadari sebuah paradoks yang tampak bertentangan dengan logika. Semakin seseorang melepaskan keinginannya untuk memiliki segalanya, semakin ia merasakan kecukupan. Semakin ia berhenti memaksa kehidupan mengikuti kehendaknya, semakin banyak pintu yang terbuka dengan sendirinya. Inilah rahasia yang sering tidak dipahami oleh pikiran yang masih dikuasai ambisi. Dunia mengajarkan manusia untuk terus menggenggam. Namun ilmu rasa mengajarkan kapan harus melepaskan. Dunia mengajarkan untuk terus menambah, namun laku batin mengajarkan untuk mengurangi apa yang tidak perlu. Dunia mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat, namun para leluhur mengukur kematangan manusia dari apa yang mampu ia kendalikan di dalam dirinya sendiri. Karena itu, tirakat bukan sekedar menahan lapar, mengurangi tidur, atau menjauh dari kesenangan tertentu. Tirakat yang sesungguhnya adalah kemampuan menata diri ketika keinginan sedang bergejolak. Kemampuan tetap tenang ketika pujian datang, kemampuan tetap rendah hati ketika keberhasilan menghampiri, dan kemampuan tetap bersyukur ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Disitulah ego perlahan mulai luluh. Ego selalu ingin menjadi pusat. Ia ingin diakui, dipuji, dimenangkan, dan didahulukan. Namun semakin kuat ego menguasai hati, semakin sulit seseorang mendengar suara rasa yang paling halus. Ibarat permukaan air yang terus bergelombang, bayangan rembulan tidak akan pernah terlihat dengan jelas. Maka para leluhur memilih jalan hening. Mereka memahami bahwa kejernihan tidak lahir dari keramaian. Ia tumbuh dari kesediaan untuk diam sejenak dan memperhatikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri. Ketika amarah muncul, mereka mengamatinya. Ketika kesedihan datang, mereka tidak lari darinya. Ketika kegembiraan hadir, mereka menikmatinya tanpa menjadi mabuk oleh perasaan itu. Sedikit demi sedikit, batin menjadi lebih bening. Bayangkanlah sebuah malam yang tenang. Di sebuah pendopo tua yang diterangi lampu teplok redup, seseorang duduk bersila seorang diri. Tidak ada suara selain desir angin yang melewati pepohonan dan nyanyian serangga dari kejauhan. Ia menarik napas perlahan, menghembuskannya perlahan pula. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada mantra yang diucapkan keras, hanya kesadaran yang hadir sepenuhnya pada saat itu. Perlahan ia mulai merasakan denyut kehidupan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Ia merasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Ia merasakan jantung yang berdetak tanpa pernah diperintah. Ia merasakan bahwa hidup sesungguhnya sedang berlangsung setiap saat, bahkan ketika manusia terlalu sibuk memikirkan masa lalu dan masa depan. Dalam keheningan seperti itulah, para leluhur menemukan pelajaran yang tidak tertulis. Mereka menyadari bahwa pengetahuan sejati bukanlah sesuatu yang dikumpulkan seperti benda-benda berharga. Pengetahuan sejati adalah sesuatu yang tumbuh bersama laku hidup. Ia lahir dari kesabaran, dari ketulusan, dari kesediaan menerima kehidupan apa adanya, sambil tetap berusaha melakukan yang terbaik. Karena itulah, orang yang benar-benar berilmu seringkali tampak biasa saja. Ia tidak merasa perlu menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ia tidak sibuk membuktikan siapa dirinya. Kehadirannya justru menenangkan. Kata-katanya sederhana, namun mengandung kedalaman. Sikapnya lembut, namun memiliki keteguhan yang sulit digoyahkan. Mungkin disitulah letak rahasia yang dahulu dijaga oleh para leluhur Jawa. Bahwa ilmu tertinggi bukanlah kemampuan melihat apa yang tidak terlihat, bukan pula kemampuan melakukan hal-hal yang membuat banyak orang terkesima, melainkan kemampuan mengenali diri sendiri, menata hati sendiri, dan menjaga rasa agar tetap hidup di tengah dunia yang semakin bising. Sebab ketika rasa telah terjaga, manusia tidak lagi mudah tersesat oleh gemerlap dunia. Ia tetap eling ketika keberuntungan datang. Ia tetap waspada ketika kesulitan menghampiri. Ia mampu menjalani hidup dengan sikap narimo ing pandum tanpa kehilangan semangat untuk berkarya. Ia mampu hidup sepi ing pamrih rame ing gawe tanpa merasa menjadi korban keadaan. Dan pada titik tertentu, tanpa banyak kata, tanpa banyak penjelasan, ia mulai merasakan bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan yang lebih besar. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan, ada ketentraman yang tidak bergantung pada keadaan luar, ada keheningan yang terasa hidup. Barangkali inilah yang sejak dahulu hanya diisyaratkan oleh para pini sepuh melalui simbol, tembang, dan lagu tirakat. Sebuah jalan sunyi yang tidak menawarkan kemegahan, namun menghadirkan kedalaman. Sebuah jalan yang tidak menjanjikan kekuasaan, namun menghadirkan kebijaksanaan. Dan ketika malam semakin larut, ketika angin membawa harum tanah yang baru disentul embun, mungkin kita mulai memahami satu hal yang sederhana namun sangat dalam. Bahwa apa yang selama ini dicari kemana-mana, sesungguhnya telah lama bersemayam di dalam diri, menunggu saat ketika hati cukup hening untuk mendengarkannya. Pada akhirnya, para leluhur Jawa tidak pernah benar-benar mengajarkan manusia untuk menjadi sakti.
Mereka tidak menuntun manusia agar mampu menguasai orang lain, menaklukkan keadaan, atau mengejar berbagai kelebihan yang hanya memuaskan kebanggaan diri. Yang mereka wariskan sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Mereka mengajarkan cara menjadi manusia yang utuh, manusia yang mengenal dirinya, memahami tempatnya di tengah kehidupan, dan mampu berjalan selaras dengan kehendak semesta. Di zaman yang semakin ramai ini, banyak orang merasa kehilangan sesuatu tanpa mengetahui apa yang hilang. Harta mungkin bertambah, pengetahuan mungkin semakin luas, hubungan dengan banyak orang mungkin semakin mudah dijalin, namun di dalam hati masih ada ruang kosong yang tidak terisi. Ada kegelisahan yang datang tanpa sebab yang jelas. Ada kelelahan yang tidak selalu berasal dari pekerjaan, melainkan dari batin yang terlalu lama terpisah dari dirinya sendiri. Mungkin itulah yang dahulu disebut oleh para pinisepuh sebagai hilangnya rasa. Ketika rasa mulai tumpul, manusia menjadi mudah terseret oleh arus dunia. Ia mudah marah, mudah iri, mudah takut, dan mudah kehilangan arah. Namun ketika rasa kembali hidup, bahkan hal-hal sederhana dapat menjadi sumber kebijaksanaan. Hembusan angin sore terasa membawa pelajaran. Gemericik air mengingatkan tentang keluasan. Tanah yang dipijak mengajarkan kesabaran. Dan rembulan yang bersinar dalam sunyi mengingatkan bahwa cahaya tidak perlu berteriak untuk menerangi kegelapan. Karena itu, jalan yang diwariskan leluhur bukanlah jalan yang harus ditempuh dengan tergesa-gesa. Ia adalah laku yang dijalani sedikit demi sedikit. Dimulai dari belajar mendengarkan sebelum berbicara, belajar memahami sebelum menghakimi, belajar bersyukur sebelum menuntut lebih banyak, dan belajar menata diri sebelum berusaha mengubah dunia. Barangkali inilah sebabnya mengapa orang-orang yang benar-benar berilmu lebih memilih tirakat daripada kesaktian. Mereka telah memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang mampu mengalahkan lawannya, melainkan ketika ia mampu mengalahkan kesombongan, kemarahan, dan ketamakan yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Maka apabila malam ini hati terasa lebih tenang daripada sebelumnya, simpanlah ketenangan itu baik-baik. Apabila ada satu kalimat yang masih menggema dalam batin, biarkan ia tinggal di sana. Tidak perlu terburu-buru mencari kesimpulan, sebab sebagian kebenaran memang tidak datang sebagai jawaban, melainkan tumbuh perlahan sebagai kesadaran. Dan ketika malam semakin sunyi, ketika lampu-lampu mulai redup dan angin membawa harum embun dari kejauhan, ingatlah satu pitutur lama yang masih berbisik hingga hari ini, bahwa jalan menuju kebijaksanaan tidak selalu berada di luar diri. Kadang-kadang ia menunggu dalam keheningan hati, dalam rasa yang bening, dan dalam kesediaan manusia untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Sebab di sanalah, dalam hening yang paling dalam, rahasia para leluhur perlahan membuka dirinya. Bukan kepada mereka yang paling banyak tahu, melainkan kepada mereka yang dengan tulus bersedia mendengarkan.